warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Septiana Nur Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai 3 orang kepala sekolah dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nyanto. Selamat pagi Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan untuk kegiatan wawancara ini Pak. Jadi kegiatan hari ini merupakan salah satu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, untuk mengawali kegiatan, barangkali Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anas untuk CGP memberikan kepada saya untuk menyampaikan perkenalan. Nama saya Rijambo SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kecamatan Bojong, dan bapak ini sudah mungkin di SD Negeri 1. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak ini untuk memulai mengajukan pertanyaan ya Pak. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Terima kasih kepada Bu Ana. Pertanyaannya bagus banget. Dilema etika itu adalah suatu situasi di mana seseorang dihadapkan pada suatu kasus yang keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Itu kalau dilema etika. Sedangkan untuk bujukan moral itu adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada suatu kasus yang satu benar namun yang satunya salah. Itu pandangan dari kami. Berarti kalau Bapak di sini, kalau dilema etika yang memiliki kasus bahwa yang dua-duanya adalah benar, ya Pak. Ya. Kalau bujukan moral berarti di sini ada satu sisi yang benar, ada satu sisi yang salah. Nah, ya. Pak. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, saya mengambil keputusan yaitu mengidentifikasi dulu permasalahan, kemudian mencari solusi. Nah, solusi itu kita pilih dari solusi itu yang terbaik. Nah, yang terbaik itu untuk apa? Untuk menghadapi kasus. Juga yang terbaik bagi satuan pendidikan. Berarti artinya kita mengambil solusi itu dan kita pilih yang terbaik untuk di satuan pendidikan ini. Begitu Pak. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah tersebut? Oke. Jadi permasalahan itu yang pertama kita cari penyebabnya dulu, yaitu untuk menghadapi kasus itu kita cari penyebabnya dulu. Apakah kasus yang dihadapi itu bersumber dari yang bersangkutan ataukah permasalahan dari luar? Nah, dari kegiatan itu kita mengajak diskusi Bapak Ibu dengan Bapak Ibu sama keluarga SD itu, kemudian untuk membantu memberikan satu masukan kepada kami apa yang perlu diambil. Nah, karena di sini saya sadar itu karena saya seorang pemimpin tidak bisa memutuskan sendiri. Tentu ya kami memberikan yang terbaik, tapi dengan keputusan bersama itulah yang terbaik. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan di sini, diawali dengan identifikasi masalah, kemudian mencari solusi-solusi bersama dengan seluruh warga sekolah, baru nanti diambil solusi mana
yang terbaik Baik, untuk ya. dijadikan keputusan. Iya, betul, Oke, Pak, ya. baik ya, bisa Ya. baik. Baik. Nah, kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oh iya, dalam mengambil keputusan itu saya melakukan dialog ya. Dialog itu percakapan ya, dengan pihak yang bermasalah. Nah, prinsip adalah kekeluargaan, asas kekeluargaan, agar dapat memunculkan suatu solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan cara apa? Memberikan bimbingan secara komprehensif atau secara menyeluruh yang tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Itu. Berarti kita mengutamakan asas keluarganya dulu. Keluarga dulu ya. Betul. Nah, kemudian apa saja Pak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang saya hadapi selama ini adalah bagaimana mencari solusi yang terbaik, Bu. Atau suatu permasalahan dengan resiko seminimal mungkin supaya tidak menjadi permasalahan yang begitu besar. Dan tentu saja hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak yang positif, khususnya warga sekolah. Baiklah. Kemudian untuk melaksanakan pengambilan keputusan tersebut, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Sebagai kepala sekolah di SD 01, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung. Ya, pada hari itu juga ketika ada permasalahan kita harus selesaikan secara langsung pada hari itu. Agar apa? Agar tidak berkepanjangan dan meluas serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Dan melibatkan apa? Dewan guru untuk memberikan pertimbangan ya, dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan kalau bisa komite sekolah tergantung pada permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut. Itu aja, Bu. Kemudian berarti di sini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Oke. Setiap permasalahan sudah ada, Bu. Selalu ada. Saya bawa dalam musyawarah. Dalam satu musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat ya, menemukan solusi yang terbaik. Nah, juga bisa berkonsultasi. Kami selaku kepala sekolah tidak berdiri sendiri. Kami juga punya atasan itu Bapak pengawas dan juga punya Bapak komite sekolah. Nah, atas dasar itu saya punya pemikiran untuk mencari solusi terbaik dengan bermusyawarah bagi permasalahan ini supaya cepat terselesaikan. Berarti ini tindak lanjutnya ke komite dan pengawas ya, Pak ya. Gitu. Satu pertanyaan lagi Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan berdilema etika? Sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan apapun yaitu harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah bersama atau mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab ya, atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Karena apa? Bekerja dalam tim dalam suatu sekolah itu menjadikan tim tentunya akan lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada selaku kepala sekolah bekerja sendiri ya. Jadi kita harus bekerja sama. Selain itu komunikasi yang baik dengan seluruh elemen sekolah bisa sangat menentukan cepat lambatnya suatu permasalahan. Itu yang saya laksanakan selama ini. Berarti inti utamanya adalah kolaborasi dan Kolaborasi komunikasi ya, Pak? komunikasi dengan semua elemen di masyarakat maupun di sekolah. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya serta ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak sharing kepada saya baru saja. Semoga ini dapat menjadi referensi saya untuk
kehidupan kedepannya. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Semoga panjenengan juga sehat ya Mbak. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Saya berterima kasih sekali karena Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber saya untuk pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin untuk memulai wawancara nih Bu. Ya silakan Mbak. Iya, barangkali Bu bisa menceritakan sejauh ini berapa lama Ibu sudah memangku jabatan selaku kepala sekolah Ibu? Alhamdulillah saya kurang lebih 9 tahun Mbak menjadi kepala sekolah. Yang pertama diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2014 di SD Kalijambu 2 tahun, terus dimutasi lagi ke Buniwa dan sekarang saya di sini itu 4. Berarti pengalaman Ibu sudah banyak sekali tentunya ya Bu ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, kasus seperti apa yang sering dialami oleh satuan pendidikan Bu? Selama kurang lebih saya 9 tahun menjadi kepala sekolah, memang betul banyak kasus-kasus yang harus saya selesaikan. Baik itu kasus perundungan yang terjadi pada siswa, kenakalan pada siswa, juga kedisiplinan. Tapi kasus yang sering muncul adalah kasus kedisiplinan. Mengapa ini harus terjadi pada siswa? Karena melihat latar belakang dari orang tua, yang mana orang tua itu bermata pencaharian di kota, sehingga secara tidak langsung siswa itu kurang pengawasan dalam kedisiplinan orang tua. Nah, ini yang membuat siswa tidak tertib, tidak disiplin di sekolah. Siswa sering membuat perbuatan-perbuatan yang di luar dugaan atau membuat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Berarti banyak ini kasus yang utamanya adalah kedisiplinan ya Bu ya. Iya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Nah, merujuk pada tadi yang kasus yang saya utarakan tadi, yaitu tentang kedisiplinan, itu memang merupakan dilema etika untuk kasus yang ada di SD kami, yang mana sama-sama benar. Di sisi lain saya harus menerapkan disiplinan, di sisi lain saya melihat kepada siswa yang memang betul-betul butuh kasih sayang, karena mereka banyak yang ditinggal orang tua, kurang mendapat kasih sayang dari orang tua. Tapi di sini tidak merujuk pada bujukan moral, Mbak, karena di sini siswa tidak melanggar hukum. Jadi kita kalau mengidentifikasi bahwa itu etika moral atau bujukan moral, itu kita harus mengidentifikasi masalah-masalah yang sering muncul atau kasus yang sering muncul, begitu. Berarti terkait dengan permasalahan disiplin ini yang kita temui adalah terkait dengan dilema etika ya Bu ya, bukan bujukan moral ya, karena dua-duanya di sini memiliki sisi yang benar. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus seperti tadi Bu, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Untuk kasus-kasus yang sering saya alami di sekolah, saya sebagai kepala sekolah, tapi saya tidak istilahnya membanggakan bahwa saya kepala sekolah, maka keputusan ada di masalah. Saya tidak seperti itu. Tapi andai kata ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah, saya selalu mengadakan musyawarah.
saya memanggil Bapak Ibu guru, menyampaikan masalah yang ada, terus dimusyawarahkan bersama bagaimana permasalahannya, bagaimana keputusannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu. Berarti dengan musyawarah, Bu. Nah, kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur khusus seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu saya memanggil Bapak Ibu guru atau Dewan Guru, saya mengadakan rapat. Saya mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Setelah saya sampaikan masalahnya, kemudian saya baru memanggil komite. Berarti saya rapat 2 kali, Mbak. Pertama dengan Dewan Guru, mengutarakan masalahnya. Setelah ditentukan keputusannya, saya memanggil Bapak Komite. Saya menyampaikan Bapak Komite, terjadi masalah seperti ini, hasil musyawarah dengan guru seperti ini, untuk Bapak Komite bagaimana? Andai kata Bapak Komite memberikan masukan, akan saya terima dengan baik, itu seperti itu. Andai kata keputusan dari Dewan Guru yang kemarin saya utarakan sudah diputuskan guru seperti ini, kemudian komite menyetujui, ya itulah hasilnya. Itu seperti itu. Berarti di sini kalau saya bisa tarik kesimpulan, berarti Ibu mengidentifikasi permasalahan bersama dengan Dewan Guru, kemudian nanti mencari solusi dengan bantuan Bapak Komite, dan kemudian nanti baru langkahnya mengambil keputusan. Ya, dan nah, dalam hal tersebut Ibu, apakah selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Adakah tantangan yang spesifik yang Ibu hadapi? Ada, tantangan itu pasti ada, Mbak. Karena di sini melihat dari latar belakang pendidikan dari orang tua juga ya. Yang kebanyakan kan di sini ada tani, juga ada yang merantau, seperti itu. Jadi dari orang tua itu belum adanya kesadaran pentingnya pendidikan untuk siswanya, untuk putranya, itu seperti itu. Berarti rendahnya kesadaran pendidikan. Nah, dalam penyelesaian permasalahan tersebut, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Atau Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga di tempat, ataukah ada jadwal khusus dan bentuk dan prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk penyelesaian masalah, saya tidak punya jadwal khusus, Mbak. Karena untuk masalah yang dihadapi, saya tidak ingin terjadi masalah itu berlarut-larut. Jadi begitu ada masalah, saya memanggil guru, mengadakan musyawarah, rapat dewan guru, dan saya di situ langsung menyelesaikan masalahnya. Itu seperti itu. Yang tadi dengan dewan guru, terus manggil komite juga, sehingga masalah itu tetap terselesaikan, tidak berlarut-larut, seperti itu. Berarti cepat tuntas. Dan di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang Ibu temui dalam mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus berdilema etika tersebut? Faktor-faktor yang membantu. Yang jelas itu faktor yang membantu di sini adalah dewan guru, Mbak. Dan semua warga sekolah ada di sini kan bukan guru saja ya, juga ada tenaga kependidikan. Di situ juga dalam rapat-rapat saya ikutkan semua, termasuk dengan Bapak Komite. Itu seperti itu. Jadi semuanya beliau-beliau memberi, istilahnya mempermudah dalam saya memberi keputusan. Itu seperti itu. Berarti semuanya berkolaborasi. Nah, ini sebagai penutup Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berdilema etika? Pengalaman yang sangat berharga bagi kami, yaitu di lembaga pendidikan, yaitu tadi yang sudah saya utarakan tentang kedisiplinan ya. Ternyata
semua masalah yang terjadi di sekolah itu bisa diselesaikan dengan baik dengan adanya kita membudayakan lingkungan sekolah, yaitu dalam pengambilan keputusan. Karena di sini kepala sekolah tidak mutlak dalam mengambil keputusan, tapi harus dimusyawarahkan dulu dengan dewan guru dan juga yang tidak kalah penting yaitu dengan bapak komite. Gitu, Mbak. Iya, sekali lagi Ibu terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk kegiatan wawancara ini. Saya banyak mendapat pengalaman dari jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan. Luar biasa sekali pengalaman Ibu, dan semoga nantinya saya dapat melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Pertama saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak di sela-sela kesibukan Bapak yang pastinya sangat padat ya Pak, nggih. Ya, Iya. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara sebagai pemenuhan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini untuk mengawali kegiatan, kalau boleh nih Pak, saya tahu Iya. sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah sejauh ini Bapak? Terima kasih atas kunjungan Bu Nanang untuk mencari informasi tentang masalah ke-SD-an saya. Ini saya menjadi kepala sekolah itu sudah 12 tahun. Hampir 12 tahun ini, berarti mulai Oktober ini 12 tahun. Berarti sudah belasan tahun ya Pak? Ya, sudah belasan tahun. Iya, tentunya dalam kurun waktu yang telah dijalani pastinya banyak pengalaman yang luar biasa nih Pak, tentunya nggih. Iya. Bisa Iya. dikatakan gitu lah. Iya. Iya. Selama ini ada tidak Pak Bapak menemui permasalahan-permasalahan atau kasus yang memiliki dilema etika ataupun bujukan moral selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Untuk kasus selama saya jadi kepala sekolah itu karena sudah lama ya, jangan banyak sekali kasus, baik itu yang berhubungan dilema etika maupun bujukan moral itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita mengambil salah satu contoh saja dalam dilema etika, itu misalnya di sini ada sekali perjalanan waktu ada beberapa tugas yang bersamaan, baik itu yang bersamaan dengan kewajiban sekolah maupun kepentingan pribadi, itu bagian dari dilema etika. Jadi kita selaku kepala sekolah harus bisa istilahnya memahami apa itu dilema etika. Oleh karena itu supaya nanti kita untuk menentukan apa yang mau kita putuskan bisa dengan berjalan baik. Yang kedua kalinya tentang bujukan moral, contohnya saya buat contoh saja yang sifatnya umum, itu misalnya saya dalam bujukan moral itu di PSDN kita kadangkala ada pengelolaan dana bos itu yang masuk anggaran RKS, tapi di situ juga ada kepentingan-kepentingan yang harus kita biayai tapi tidak masuk RKS. Oleh karena itu merupakan bujukan moral. Oleh karena itu kita harus bisa menyikapi. Dalam penyikapan itu bisa kita pikir secara sendiri, bisa kita pertimbangkan dengan teman guru atau pihak-pihak yang lain yang bisa
penjelasan tentang apa yang mau kita lakukan. Oke, baik. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu kita mengambil keputusan itu supaya nanti semua tidak ada yang dirugikan atau dipermasalahkan atau merugikan, baik itu secara pribadi guru maupun secara kedinasan. Nah, itu kita memberikan waktu dengan teman guru untuk mencari solusi secara pribadi, dan nanti secara pribadi setelah solusi itu teman guru yang bersangkutan itu punya solusi, disampaikan dengan kita dan kita musyawarahkan bersama-sama dengan teman yang lain. Karena di sini guru tidak bekerja itu tidak bisa sendirian, tetap kita selalu sinergi. Oleh karena itu apabila di situ kita menjalankan salah satu tugas, harus kita bisa menyelesaikan tugas yang lain, baik itu secara pribadi atau minta bantuan teman yang lain. Jadi seperti itu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Prosedur di sini ada beberapa prosedur yang harus kita laksanakan, tergantung nanti masalahnya. Dalam permasalahan itu ada beberapa kriteria untuk saya, ada yang masalah yang kolektif atau pribadi atau sedang atau ringan atau berat. Jadi di situ nanti kita mempunyai prosedur atau cara dalam mengambil solusi itu. Kita menentukan solusi dulu, setelah solusi itu kita dapatkan, langsung kita tawarkan pada teman guru yang bersangkutan yang mempunyai masalah. Nanti misalnya di situ ada beberapa tingkatan, misalnya yang sifatnya ringan, mungkin cukup dengan kita pribadi memberikan pembinaan. Tapi untuk yang sedang bisa dengan saya, dengan dewan guru, atau pembinaan bersama-sama dengan mengundang komite atau minta musyawarah dengan pengawas. Sedangkan yang berat itu bisa kita langsungkan pembinaan itu pada kedinasan atau dinas kebudayaan atau pendidikan dan kebudayaan. Jadi seperti itu. Oke, berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan, berarti diawali dengan identifikasi, kemudian memilih solusi-solusi, baru nanti akhirnya memutuskan mana solusi terbaik yang akan diambil. Ngaten nggih Pak nggih? Iya. Nah, dalam hal-hal tersebut, apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu yang paling efektif itu adalah, istilahnya di sini saya menggunakan pembinaan secara kekeluargaan. Itu sangat efektif. Kalau sifatnya kekeluargaan, di situ kita tidak harus pada forum terbuka, misalnya pada tempat khusus atau ruangan khusus kita berikan masukan. Dan supaya kalau tempat yang khusus atau tertutup itu nanti untuk apabila yang bersangkutan punya alasan, punya masalah, itu bisa leluasa menyampaikan pada saya, dan akhirnya saya nanti bisa mengambil keputusan tidak salah secara dohir, tapi mungkin secara batin bisa diterima oleh guru yang bersangkutan. Jadi seperti itu. Nah, berarti terkait dengan hal-hal tersebut, selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang Bapak alami apa, Pak? Tantangannya istilahnya itu moral, perasaan, karena kita sudah menganggap teman itu juga keluarga. Itu yang merupakan tantangan yang kadang-kala
kita bertolak belakang dengan aturan dan hati nurani, atau sebaliknya hati nurani dengan aturan. Itu merupakan tantangan bagi kita, karena di sini ada beberapa permasalahan yang mungkin secara aturan itu benar, tapi secara hati nurani saya, karena melihat keadaan yang bersangkutan itu, saya tahu di dalam atau di baik dinas maupun di keluarga itu kadang-kadang tidak bisa lepas saya untuk menyampaikan sesuatu yang harus kita sampaikan. Tapi di situ nanti juga tidak masalah sih, artinya walaupun istilahnya nanti ada aturan dan kepentingan yang bersamaan, padahal semua baik, itu juga tetap kita sampaikan supaya nanti yang bersangkutan tetap menyadari, tetap melaksanakan dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah, tapi dengan menggunakan apa ya istilahnya perasaan yang bahagia atau senang. Jadi menerima apa yang aturan sebenarnya, walaupun saya menyampaikan perasaan itu sudah saya sampaikan, sebetulnya saya hati nurani tidak apa ya bisa memberikan aturan itu atau aturan itu, tapi karena ini sifatnya aturan pemerintah dan memang kita tugas di bawah naungan pemerintah, kita harus tetap melaksanakan aturan secara benar. Dan seperti itu. Baik, oke. Kemudian dalam penyelesaian sebuah kasus, Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal-jadwal khusus atau langsung diselesaikan saat itu juga di tempat, atau bagaimana bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk penyelesaian kasus kita buat istilahnya tahapan. Satu, tahapan pengidentifikasian kasus, diidentifikasi dulu. Setelah itu, setelah diidentifikasi, kita mencari solusi. Setelah solusi kita dapat, kita buatkan jadwal, baik itu jadwal secara waktu atau jadwal secara istilahnya kondisi. Jadi istilahnya kita di situ membuat jadwal itu kita harus bisa memahami waktu dan memahami kondisi yang mau kita sampaikan pada penyelesaian kasus itu. Jadi seperti itu. Nah, di sini dalam perjalanan pengambilan keputusan, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah apa? Di sini untuk pemecahan masalah banyak sekali untuk yang membantu saya bisa menyelesaikan kasus, karena di dalam kasus ini yang sifatnya umum itu nanti kita bisa minta bantuan dari teman guru, komite atau pengawas atau kepala dinas yang bisa untuk membantu kita. Di sini kita tidak merasa kekurangan bantuan. Di sini banyak sekali bantuan-bantuan yang sifatnya untuk pemecahan permasalahan di dalam kasus tertentu. Baik, terakhir ini Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang berdilema etika tersebut, Pak? Untuk saya sebagai kepala sekolah, untuk pembelajaran yang apa yang pernah kita laksanakan untuk masalah pemecahan permasalahan kasus-kasus tertentu, itu banyak sekali. Satu, bisa menambah kesabaran kita sebagai orang tua, sebagai kepala sekolah untuk menangani kasus. Saya bisa menambah pengalaman untuk memilah-milah kasus, jadi nanti setelah itu dan bisa menambah lagi istilahnya itu perbendaharaan pemahaman saya untuk memberikan apabila teman guru atau teman SD atau kepala sekolah yang lain itu bisa menanyakan pada saya apa yang telah kita laksanakan. Itu. Ya, baik.
terima kasih Bapak atas waktunya. Melalui wawancara ini saya jadi tahu, jadi menambah banyak pengalaman bagaimana cara menyikapi permasalahan yang berdilema etika. Sangat luar biasa apa yang sudah Bapak sampaikan baru saja, dan semoga ini dapat menjadi masukan dan panutan bagi saya untuk saya menjalani pengambilan keputusan ke depannya Bapak. Ya, sama-sama Mbak Nana, terima kasih atas kunjungannya dan semoga bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke.